Halo, Adik Fari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Teman-teman sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan kuliah Zoom pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu yang beranggotakan pertama saya sendiri Haryandi Novanki sebagai moderator, Rizky Novanza sebagai penyaji, Ulfa Nurjana sebagai penyaji, Indra Suryani sebagai penyaji, dan Kesi Harmin sebagai penyaji. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Ulfa Nurjana. Kepada Ulfa Nurjana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ari yang telah mempersilahkan saya sebagai pembaca materi pertama. Baiklah, materi pertama yaitu kami membahas tentang konsep dan prinsip dasar etika dalam proses administrasi. Di antaranya yaitu adalah konsep dasar etika administrasi. Konsep dasar etika administrasi ini menurut Darwin tahun 1999 lagi di stolnya waktu aku adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penentu bagi tindakan manusia dalam organisasi. Etika mempunyai dua fungsi, yaitu pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara atau birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat perilaku dan tindakan birokrasi itu dinilai baik. Maaf Ari, slide-nya dilanjutkan. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan atau referensi atau penentu bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya antara lain efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal, marital system, responsible, akuntabel, dan responsif. Slide selanjutnya. Berdasarkan uraian tadi dapat disimpulkan bahwa etika bertalian erat dengan administrasi publik. Etika mempelajari tentang filsafat, nilai, dan moral, sedangkan administrasi publik mempelajari tentang perubahan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pengimplementasian kebijakan. Etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk, sedangkan administrasi bersifat konkret dan harus mewujudkan apa yang telah dirumuskan dan disepakati dalam kebijakan publik. Pembicaraan tentang etika dalam administrasi publik adalah bagaimana mengkaitkan keduanya, bagaimana gagasan-gagasan administrasi seperti efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, kemanfaatan, produktivitas dalam menjelaskan etika dan prakteknya, dan bagaimana gagasan-gagasan dasar etika seperti mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk dapat menjelaskan hakikat administrasi publik, sehingga diharapkan seorang administrator publik selalu menggunakan pertimbangan etika dalam melakukan segala aktivitas yang menyangkut kepentingan publik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Ulfa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kesi. Kepada Kesi dipersilakan.
Maaf, sepertinya Casey belum masuk ke dalam Zoom ini. Materi selanjutnya saya akan membacakan sendiri, yaitu prinsip dasar etika administrasi negara. Ada 3 prinsip yang harus dipegang agar sebuah administrasi dapat dikatakan baik, yakni yang pertama, prinsip pelayanan kepada masyarakat, yaitu prinsip utama, prinsip demokrasi adalah azas kedaulatan rakyat. Azas kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyatnya lah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Dari sini dapat dipahami bahwa pemerintah ada memang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip keadilan sosial dan pemerataan. Prinsip ini berhubungan dengan distribusi pelayanan yang harus disesuaikan, tidak pilih kasih, dan relatif merata di seluruh wilayah sebuah negara atau pemerintahan. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan umum. Maksudnya adalah setiap pejabat pemerintahan harus memiliki komitmen dan untuk peningkatan kesejahteraan dan bukan semata-mata untuk diberi amanat atau dibayar oleh negara, melainkan karena mempunyai perhatian yang luas terhadap kesejahteraan warga negara pada umumnya. Baiklah, demikian pembacaan dari materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yani. Kepada Yani dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai dasar etika administrasi negara. Dalam etika administrasi negara, terdapat nilai-nilai yang menjadi acuan atau pedoman bagi administrator dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Widodo dalam Halilah, nilai-nilai etika administrasi negara adalah sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, 1. Nilai efisiensi. Nilai efisiensi berarti tidak boros. Sikap, perilaku, dan perbuatan birokrat dikatakan baik jika mereka efisien atau tidak boros. Yang kedua, nilai membedakan milik pribadi dengan kantor. Birokrasi yang baik adalah birokrasi publik yang dapat membedakan mana milik kantor dan mana milik pribadi. Mereka tidak akan menggunakan milik kantor untuk kepentingan pribadi. Mereka menggunakan barang publik atau kantor hanya benar-benar untuk kepentingan kantor. Yang ketiga, nilai impersonal. Dalam melaksanakan hubungan antara bagian satu dengan yang lain, antara orang satu dengan yang lain, dalam bingkai kerjasama kolektif yang diwadahi oleh organisasi, hendaknya dilakukan secara formal atau impersonal dan tidak pribadi atau personal. Yang keempat, nilai marital system. Nilai marital system ini berkaitan dengan penerimaan atau rekrutmen atau promosi. Marital system merupakan suatu sistem penarikan atau promosi pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan patrimonial, melainkan didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Selanjutnya, nilai responsibel. Nilai responsibel berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Responsibilitas berarti merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator dalam menjalankan tugasnya. Administrator negara dinilai responsibel jika pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Selanjutnya, nilai akuntabilitas. Dan yang terakhir adalah nilai responsivitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yani. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Novanza. Kepada Rizky Novanza dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu perbedaan etika dengan perilaku aparatur negara. Radika dalam Singo mengatakan bahwa etika dalam administrasi publik merujuk pada standar, norma, peraturan hukum, dan nilai sosial yang memandu dan mengatur perilaku pejabat publik. Secara sederhana, etika dapat diartikan sebagai standar mengenai benar dan salah, baik dan buruk, dan sesuai kaidah moral atau tidak. QHRW 2015, Radika 2012 dalam Singo mengatakan bahwa etika dalam administrasi publik merujuk pada standar norma, peraturan hukum, dan nilai sosial yang memandu dan mengatur perilaku pejabat publik.
Mengutip pernyataan Kumarotomo 2013 dalam Setiawan, menyebutkan ada ide atau gagasan yang ada dalam etika administrasi, yaitu ketertiban, efisiensi, produktivitas, dan kesadaran moral. Perilaku aparatur sipil negara merupakan tolak ukur utama tercapainya pelayanan publik yang efektif dan merupakan suatu penilaian terhadap kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Para pelayan publik, baik dari jabatan struktural yang paling tertinggi sampai paling bawah, bahkan sampai staf loket pelayanan pun memiliki tanggung jawab yang besar terhadap publik. Dan tentunya sikap dan perilaku mereka kepada publik juga merupakan penentu keberhasilan mereka. Ada beberapa aspek untuk mengukur perilaku kinerja aparatur sipil negara, yaitu kualitas pelayanan, responsibilitas, dan akuntabilitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky Novanza. Demikianlah pembacaan dari kami. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanggapan, saran, dan tambahan. Apabila dari selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Apabila dari rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, saya ulangi kembali. Apabila ada rekan-rekan audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dari rekan-rekan audiens yang ingin bertanya, selanjutnya kami akan menyerahkan presentasi kepada kelompok selanjutnya. Kepada kelompok selanjutnya dipersilakan untuk melakukan presentasi. Maaf sebelumnya bertanya moderator kelompok 1, kelompok 2. Yang resume jurnalnya ditampilin juga atau enggak? Moderator. Tampil. Kayaknya enggak, Saudari Amel, soalnya kita 3 kelompok kan yang tampil hari ini. Nah, itu jawabannya Saudari Amel. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kelompok 2. Tapi biasanya tampil. Coba diperhatikan. Halo. Ya, Pak. Ya. Masalahnya PowerPoint-nya ditampilkan, kemudian juga jurnalnya ditampilkan. PowerPoint. Ya. Dan semuanya dibahas ya. Masalahnya juga sama PowerPoint jurnalnya ditampilkan. Supaya tahu teman-teman ada. Ya, silakan. Baik, Pak.
Baiklah, di sini saya akan membacakan resum dari jurnal kelompok kami, yaitu Jurnal Etika Administrasi Publik, Jurnal Review Politik Volume 3 nomor 2 Desember tahun 2013. Ensiklopedia Indonesia, etika disebut sebutnya manusia hidup dalam masyarakat. Apa yang baik dan apa yang buruk. Sedangkan secara etimologis, etika berasal dari kata ethos dan bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau watak. Etika menurut bahasa Sanskerta lebih berorientasi kepada dasar-dasar prinsip aturan hidup yang lebih baik. Dalam lingkup pelayanan publik, etika administrasi publik menurut Pak Solong 2007 diartikan sebagai filsafat dan atau right rules perilaku yang benar, yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen. Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Etika administrasi publik juga merupakan bagian dari etika sosial. Etika administrasi publik sebagian dari etika sosial, yaitu yang pertama sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika lingkungan hidup, dan kritik ideologi. Pentingnya etika dalam administrasi publik dapat ditelusuri dari paradigma ilmu administrasi publik. Dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi sebagaimana dijelaskan oleh Wilson dan Widodo. Tahun 2001 halaman 245 dan sampai 246. Menegaskan bahwa pemerintahan memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan atau pernyataan yang menjadi keinginan negara. Berangkat dari paradigma di atas, maka etika diperlukan dalam administrasi publik. Menurut Widodo tahun 2001 halaman 252, etika memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kedua, etika administrasi publik sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator. Etika publik dapat dijadikan publik dalam menjalankan kebijakan politik, sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku administrator publik dalam menjalankan kebijakan dapat dikatakan baik atau buruk. Terdapat beberapa pendekatan dalam etika administrasi publik. Yang pertama, aliran sosialisme. Baik dan buruknya ditentukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. Yang kedua, aliran hedonisme. Perbuatan yang dianggap baik adalah yang mendatangkan kesenangan, kenikmatan, atau rasa puas kepada masyarakat. Yang ketiga, aliran intuisme. Yaitu paham ini dapat bahwa setiap manusia mempunyai kekuatan naluri batin yang dapat membedakan baik dan buruk dengan sekilas. Terdapat juga nilai dalam etika administrasi publik. Menurut Widodo tahun 2001 halaman 251 sampai 258. Yang pertama nilai efisiensi, yaitu nilai efisiensinya tidak boros. Sikap perilaku dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien atau tidak boros. Yang kedua nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor, yaitu birokrasi publik dapat baik
yaitu birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang dapat membedakan mana milik kantor dan mana milik pribadi. Selanjutnya, nilai impersonal, yaitu dalam melaksanakan hubungan antara bagian satu dengan yang lain, antara orang satu dengan orang yang lain dalam bingkai kerjasama kolektif yang dibawahi oleh organisasi, hendaknya dilakukan secara formal. Terjadinya pelanggaran etika administrasi publik pun juga sering terjadi. Pelanggaran tersebut tentunya terjadi dengan adanya sebab terlebih dahulu. Ada dua faktor penyebab pelanggaran, yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan kepribadian seseorang. Faktor kepribadian ini berwujud niat, kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang yang melakukan tindakan maladministrasi. Faktor ini disebabkan karena lemahnya mental, dangkalnya agama, keimanan seseorang. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berada dari luar diri seseorang untuk melakukan maladministrasi, seperti lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Selain kedua faktor tersebut, menurut Steinberg dan Austern, maladministrasi terjadi karena disebabkan beberapa hal. Yang pertama yaitu pelanggaran etika, menganggap tindakannya sebagai etikat baik untuk menolong. Yang kedua, kekurangan paham akan kode etik, hukum, dan kebijakan. Yang ketiga, sifat egois yang menganggap dirinya sudah benar dan memang menjadi wewenangnya. Yang keempat, serakah dengan dalih penghasilan tidak cukup. Demikian pembacaan resum jurnal kami. Selanjutnya resum jurnal bahasa Inggris, bacakan juga, Pak. Ya, dibacakan dalam bahasa Indonesia. Bacakan dalam bahasa Indonesia. Ya, resume bahasa Indonesianya. Ya, silakan tampilkan jurnalnya juga. Ya, jurnalnya, ya, tolong diperhatikan, jurnalnya semua dikirim juga ke grup WA. Ya, ya Pak, sudah dikirim tadi, Pak. Ya, silakan. Selanjutnya jurnal bahasa Inggris yang sudah ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia yang akan dibacakan oleh Yani. Kepada Yani dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan resum jurnal internasional yang sudah ditranslatekan, yaitu berjudul Etika Administrasi Negara, Jurnal Publik Administrasi dan Riset Kebijakan, Pak, judulnya volume 4 dibaca bahasa nomor Inggrisnya. Coba judul bahasa Inggrisnya dibaca dan artinya apa? Baik, Pak. Baiklah, judul bahasa Inggris jurnalnya yaitu Ethics in Public Administration yang berjudul Etika Administrasi Negara. Sejak tahun 1970-an telah terjadi banyak perubahan yang terkait dengan penerapan etika administrasi. Perubahan ini telah dipromosikan dan dimotivasi oleh konsep administrasi publik di era baru. Posisi penting diberikan pada konsep masalah etika dalam pemerintahan sipil saat ini. Administrasi publik memiliki masalah tertentu yang berkaitan dengan implementasi etika dan merasa kesulitan untuk menerima mereka. Salah satu alasannya adalah karena etika tertanam dalam kerangka intelektual. Kerangka kerja ini didasarkan pada kelembagaan yang stabil serta hubungan peran tingkat baik di antara pegawai publik maupun organisasi. Meskipun semakin banyak penelitian yang berfokus pada pentingnya etika administrasi, sangat sedikit usaha yang dihabiskan untuk mengidentifikasi apa sebenarnya inti dari etika dalam administrasi menurut Koper tahun 2004. Kurangnya penelitian terarah dalam dinamika operasi sehubungan dengan etika dalam administrasi publik bersama dengan perubahan konstan dalam prinsip dan kebijakan yang terkait dengan etika administrasi perlu diperiksa. Perkembangan ini telah mengangkat topik baru yang menjadi perhatian di bidang ini, yaitu salah satu contohnya yaitu munculnya konsep e-governance yang membutuhkan identifikasi paradigma baru etika dalam administrasi publik. Selanjutnya, administrasi publik baru dan etika. Secara global, konsep
privatisasi telah dipromosikan dalam administrasi publik baru. Terlihat bahwa konsep ini terkait dengan langkah-langkah yang mendorong terciptanya efisiensi yang mengarah pada pengembangan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Walsh, dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa privatisasi dalam pemerintahan di Inggris bertujuan untuk pengurangan biaya yang berkaitan dengan tindakan pemerintah, identifikasi untuk mengurangi dampak langsung dari tindakan pegawai publik, dan membawa variasi dalam pandangan publik secara keseluruhan tentang pemerintah. Privatisasi ini tidak hanya menentang realitas saat ini yang terkait dengan etika dalam administrasi publik, di mana administrator dianggap sebagai profesional teknis, tetapi juga mengidentifikasi jenis fungsi yang tidak memperhitungkan pertimbangan yang baik dari pihak karyawan. Dengan demikian, pendukung intelektual dari perspektif etika bertanggung jawab atas pendekatan penting pertama dari kewajiban etis administrator publik dan pentingnya partisipasi warga dalam keputusan administratif. Selanjutnya, moral. Bangkitnya alasan etis tentang moral. Menurut Snell, tahun 1976 telah menyatakan bahwa Socrates, yang merupakan pendiri filsafat moral yang menyelidiki hakikat etika, mengatakan bahwa pikirannya membawanya ke dalam batin seseorang daripada faktor fisik eksternal. Pilihan moralitas tentang etika yang baik dan sehat adalah cara alami untuk mengembangkan serat moral yang kuat. Socrates juga merasa pengetahuan dan moralitas saling terkait dan seseorang tidak bisa bermoral jika seseorang tidak tahu apa itu moral dan apa yang baik bagi manusia. Selanjutnya, Plastos menyatakan gagasan Socrates bahwa moralitas dihubungkan dengan kebahagiaan karena etika adalah tentang mengetahui apa saja yang baik. Selanjutnya, determinasi etika dalam administrasi publik. Penentu etika dalam administrasi publik berkaitan dengan atribut individu atau pegawai sipil termasuk keterampilan pengambilan keputusan etis, sikap mental, kebajikan, dan nilai-nilai profesional. Dimensi struktur organisasi dijelaskan oleh akuntabilitas yang jelas, pengaturan kolaboratif, saluran perbedaan pendapat, dan prosedur partisipasi. Perilaku etis didorong ketika organisasi memiliki iklim di mana standar pribadi dan pendidikan karyawan ditentukan, di mana supervisor menekankan kebenaran, dan di mana karyawan secara teratur berkumpul untuk membahas masalah etika. Seperangkat prinsip atau kriteria dasar yang mengintegrasikan proses menangani dilema etika dalam administrasi publik adalah: yang pertama, akuntabilitas administrasi demokratis; kedua, negara hukum dan azas legalitas; ketiga, integritas profesional; dan yang keempat, responsivitas terhadap masyarakat sipil. Sekian resum Jurnal Internasional Kelompok 2, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yani. Demikianlah pembacaan materi dan resum jurnal dari kelompok 2. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan.